Wanita ini setiap hari sebelum keluar rumah menempelkan selotip di celah pintu. Ia juga menuangkan sedikit alkohol. Kemudian hari itu dia melihat bahwa selotip di celah pintu terbuka. Dia waspada mengeluarkan pistol lalu memasukkannya ke dalam keranjang pakaian. Pada saat dia membuka pintu, dia mendapati 3 orang pria di sana. Tapi Lucy tidak terkejut. Dia menyamar. Ia sedang menerima sebuah misi menangkap penyelundup narkoba. Sekarang bukan waktu terbaik untuk menyerang pelaku. Oleh karena itu Lucy menyamar menjadi seorang ahli kimia. Ia menginap di sebuah penginapan untuk memantau gerakan para pelaku. Dan agar mereka masuk umpannya. Pria yang berbicara adalah pemimpin penyelundupan. Dorio bekerja dengan sangat hati-hati. Dia melakukan pelacakan. Lucy tidak muncul selama lebih dari setengah bulan. Dia meminta bawahannya untuk mengambil pistol di keranjang pakaian Lucy. Setelah selesai semuanya, dia berniat untuk membawa Lucy pergi beberapa saat. Jadi Lucy berkata jika ia akan bepergian ia harus memakai mantel. Tidak masalah katanya. Lucy pergi ke kamar untuk mengambil mantelnya. Tak lupa ia juga menyelipkan pistol. Tapi sepertinya Dorio melihatnya. Dia melangkah maju dan menghentikan langkah Lucy. Ia bertanya apakah Lucy akan menelpon polisi. Lucy mengelak, dia mengatakan tidak akan menelpon siapapun. Bahkan pistolnya sudah diserahkan. Dorio tetap tidak percaya. Lucy berakting menyerah. Dorio meninggalkan ponsel itu di tempat tidur. Setelah itu mereka mengemudi, pergi ke sebuah gudang produk kimia tua. Ia mengeluarkan topeng dan menyuruh Lucy memakainya. Apakah ia berniat untuk merampok? Tentu saja Lucy tidak mau. Tetapi aturan tetaplah aturan. Jika kau ingin uang maka kau harus mengikuti seluruh prosesnya. Dia tidak bisa menghindarinya. Jika kau melakukan pemberontakan maka hidupmu dalam bahaya, ucap Dorio. Ia mengikutinya masuk ke dalam gudang. Seorang petugas keamanan ingin melakukan serangan balik. Lucy melihat situasi dan mengeluarkan pistol. Untungnya petugas keamanan paham dengan kondisi. Ia menghindari kecelakaan. Dengan cepat kami semua membawa bahan keluar gudang. Di tempat lain pihak kepolisian tidak dapat menghubungi Lucy. Tetapi mereka tetap bisa memantau lewat kamera pengintai gudang produk kimia. Lucy telah mendapat kepercayaan dari para penyelundup narkoba. Tapi mereka kebingungan mengambil langkah selanjutnya. Bahan baku pertama berhasil didapatkan. Tapi Lucy mengatakan butuh waktu semalam lagi untuk menyelesaikannya. Begitu mendengarnya ia langsung menodongkan pistol. Pengiriman ini perlu dibawa sebelum matahari terbit. Di bawah tekanan Dorio Lucy hanya bisa mengikutinya. Tapi ia terus berpikir. Saat ini beberapa orang mendorong produk masuk ke dalam truk. Lucy juga mengambil kesempatan. Ia mengambil ponsel dan mencoba menghubungi seseorang. Belum sempat menelepon, Dorio terlihat melangkah masuk. Karena Lucy hanya menghasilkan setengah dari target, ia membuat Dorio sangat marah. Ia mengatakan akan mencari karyawan yang lain. Lucy meminta maaf karena kelelahan tapi ia masih sanggup melanjutkan. Kali ini ia jamin akan cepat. Pada saat mereka berbincang terdengar suara tembakan dari luar. Seorang pria jatuh di gudang. Melihat itu ia tahu kesempatannya sudah datang. Ia cepat mengeluarkan ponselnya, membidik wajahnya dan bersembunyi di belakang. Ia menelpon rekan polisinya. Ia sedang dalam perjalanan untuk bergegas. Pada saat ini seorang pria juga tertembak dan jatuh. Sekelompok orang baru muncul. Mereka datang ke sini untuk sebuah bisnis. Lucy dengan gugup memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli kimia. Sebaliknya mereka mengarah ke tempat lain. Dorio ditangkap. Mereka meminta semua barang yang siap diperdagangkan. Tapi ia tak memberikannya. Ia berbohong mengatakan semua barang telah diambil Lucy. Ia menyuruh bawahannya menyiksa Dorio. Tapi dia tak basa-basi. Dia meminta bawahannya untuk langsung menodongkan pistol ke arahnya. Tepat saat itu Lucy punya kesempatan untuk mengambil pistol dan balik mengancam. "Kau salah orang. Kau berhadapan dengan polisi dan kau ditangkap," kata Lucy. Saat itu polisi dengan cepat mengambil alih tempat kejadian. Segera ia dibawa penjara. Namun di tengah jalan terjadi serangan tak terduga. Di hari pernikahannya ia juga dibawa pergi oleh orang misterius itu. Seorang pria hari itu memperkenalkan diri. Ia menunjukkan 2 rekrutan baru. Belum selesai berbicara tiba-tiba kaca di kantor pecah. Sang mayor sangat marah kepada pria gendut itu. Ia diminta datang ke kantor sang mayor sekarang juga. Pria itu memohon dan memelas agar jabatannya tidak dicabut. Ia memecahkan rekor hari pertama bekerja hari itu juga dipecat.
Kemudian anggota baru berlatih bersama instruktur handal. Ia telah ditugaskan ke departemen kepolisian paling serius. Dia mendidiknya. Ia bilang pemula harus tahu seperangkat metode, bukan hanya proposal. Terkadang ia harus membiarkannya membuat kesalahan agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Setelah memeriksa mobil polisi, ia memberikan senjata untuk diperiksa. 850. Peluru besar itu panjangnya 3 inci. Tube viewfinder. Senjata ini memiliki 6 putaran. Konverter baja dan cetakan nama. Jika bos setuju, saya punya kebiasaan meninggalkan peluru di sini. Setengah detik sangat berharga. Setelah serangkaian manipulasi, dia terlihat seperti mengingat situasinya. Tidak mungkin ia tidak bertanya. Akhirnya ia tahu anggota baru itu baru keluar dari wajib militer. Tim yang dia layani juga sangat terkenal. Hal itu bukan masalah baginya. Jadi ia memutuskan untuk membangun seperangkat latihan untuknya. Sangat cepat ia menerima kasus pertamanya setelah mulai berpatroli. Yaitu perampokan toko permata. Gerbang pintu toko telah dikunci. Mereka melaju ke sebuah gang kecil. Mereka berhenti dan mengambil senjata di bagasi. Ia tak lupa bertanya padanya. Dalam kasus seperti itu, apa yang harus ia lakukan? Tetaplah berusaha untuk mengetahui masalahnya. Atau kau bisa memanggil bala bantuan. Saat ini sirine peringatan berbunyi. 2 pelaku keluar melarikan diri. Ini diikuti oleh pertarungan 2 lawan 2. Mereka berjuang untuk waktu yang lama. Tetapi tidak menangkap siapapun. Departemen kepolisian harus melihat kecerdasan anggota barunya. Sekarang bala bantuan telah tiba. Dan penjahat itu ditabrak mobil polisi. Polisi yang turun dari mobil saat ini menundukkan pelaku. Begitupun dengan anggota baru. Ia menanyakan apakah dia punya anak buah. Namun lagi-lagi dikatakan tersangka telah ditangkap. Yang perlu dilakukan sekarang adalah membawanya ke kantor polisi untuk diadili. Saat itu keadaannya darurat. Lucy berdiri di dekatnya dan ekspresinya tidak percaya. Ia tiba-tiba mengingat kembali ke masa lalunya ketika dia masih pemula. Perlakuan ini sangat berbeda. Ini masih belum apa-apa. Ia ditraktir minum kopi. Mobil polisi dikemudikan oleh pengemudi utama. Itu semua begitu besar baginya. Ternyata dari pengamatannya dia masih melihat tempat ini sebagai medan perang. Hubungi saja ia jika perlu bantuan. Itu semua yang menjadi objek kewaspadaannya. Entah itu orang biasa yang butuh bantuan, atau orang berbahaya sekalipun, pekerjaan hari itu berakhir. Namun orang yang menulis laporan itu bertemu Lucy yang terkejut. Bukankah ini tugasnya? Lucy mengadu mengapa pada hari pertama ia mendapat pekerjaan. Ia mengusirnya, mengambil pistolnya dan memanggilnya pemula selama setahun. Sedangkan anggota baru mendapat perlakuan khusus. Ia mengarang alasan utamanya, dia khawatir akan mengungkap lokasinya. Ini membuktikan dia masih tidak bisa keluar dari perang. Ia menambahkan satu kalimat lagi dan membuat Lucy senang. Suatu hari Lucy akan menjadi sepertinya. Di sisi lain Katie juga menyadari masalahnya. Dia mengajukan pengunduran dirinya dan berpamitan dengan sang mayor. Katie merasa bahwa ia hanya harus melepas seragam ini dan dengan mudah berbaur dengan kehidupannya. Setiap orang punya pemahaman yang berbeda tentang kehidupan. Apakah memilih sibuk bekerja atau menganggur? Yang terpenting kita perlu menggunakan hati untuk merasakan dan menemukan kesenangan hidup. Kemudian berdamai dengannya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.